Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kuliahan pemrograman web 2 pada pertemuan yang kedua ya. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas terkait instalasi, cara running, buka database, variabel, operator, perulangan, dan include ya. Nah ini teman-teman ya, materi kita pada pertemuan yang kedua ini ya. Oke, ada 6 materi ya yang akan kita sampaikan. Oke, yang pertama untuk instalasi paket exam ya. Jadi sebelumnya sudah pernah kita terangkan ya terkait tool yang atau software yang diperlukan ya. Jadi dengan menginstalasi paket exam ini nanti kita akan secara otomatis akan terinstall PHP-nya, kemudian web servernya ya. Karena untuk menjalankan aplikasi berbasis PHP kita harus menginstal terlebih dulu yang namanya web server. Nah, web server ini yang kita gunakan namanya Apache ya. Jadi untuk link downloadnya teman-teman bisa melink di https ya www.apachefriends.org ya di sini ya. Nah, kali ini saya akan coba melakukan proses instalasinya ya. Nah, ini udah saya download kebetulan ya. Oh iya, sorry, udah di. Nah ini, jadi kita tinggal install ya teman-teman ya. Cara installnya. Jadi sebelumnya paket examnya sudah harus di di download ya. Ini karena saya di C juga udah ada versi yang lain, jadi saya coba nginstal di drive D aja ya. Kalau di drive D ini harus dibuat dulu folder yang pertama namanya exam teman-teman ya. Kalau di C dia default ya. Jadi seperti itu. Saya next. Nah, kita ikut next saja biar cepat. Nah, ini kan defaultnya di C ya. Kita tinggal arahkan ke drive D. Di folder exam tadi kita buat. Next saja. Ini kita tunggu ya bareng beberapa menit ya untuk proses instalasinya. Sambil menunggu proses instalasinya selesai teman-teman ya. Jadi kalau untuk versi terbarunya teman-teman bisa memperoleh atau mendownloadnya langsung dari website resminya ya, https www.apachefriend.org ya. Itu kalau versi terbarunya udah support PHP versi 8 ya. Kalau ini saya versi yang enggak yang terbarunya ya. Jadi sesuai perkembangan PHP sekarang udah ada versi 8 titik sekian gitu ya. Nah ini kita tunggu sampai selesai ya, kira-kira membutuhkan waktu 3-5 menit ya.
hampir selesai ya untuk proses instalasinya. Ya membutuhkan lebih kurang 5 menit ya untuk proses instalasi paket examnya ya. Jadi kalau kita install di D, berarti localhost kita nanti posisinya di D ya. Kalau seandainya install di drive C, maka posisi untuk localhostnya adalah berada di C juga. Nah ini pada kali ini saya install di D ya teman-teman. Oke. Jadi ini udah finish ya. Kalau contreng ini kita biarkan, berarti kita langsung nanti kebuka XAM-nya ya, XAM control panelnya. Jadi bahasa yang kita gunakan hanya 2 pilihan, bahasa Inggris berarti ya. Nah ini teman-teman, jadi syaratnya supaya nanti file latihan PHP kita bisa di running, kita harus yang pertama harus merunning dulu web servernya. Web servernya di sini namanya Apache ya. Kalau dia nggak running nggak bakalan bisa jalan ya teman-teman ya. Ini syarat mutlaknya ya. Jadi kita harus klik tombol start. Kemudian MySQL-nya kalau nanti kita sudah terkoneksi ke MySQL ya. Kalau untuk pertama ini kita belum connect, tapi nggak apa-apa juga kita konekkan ya. Nah ini udah koneksi ya. Ini kita bisa minimize. Selanjutnya kita lanjutkan ya. Oke, kita udah berhasil di step 3 ya untuk proses instalasi. Nah selanjutnya untuk pengenalan localhost ya. Jadi kebetulan tadi saya misalnya di drive D teman-teman ya. Jadi di drive D ini nanti ada folder namanya exam di sini. Kemudian untuk localhostnya di htdoc. Nah jadi apapun file latihan kita harus menyimpannya di dalam folder htdoc ini. Jadi supaya nggak ketukar atau nggak berantakan, kita buat sebuah folder namanya di sini ya. Di sini kita buat folder latihan ya. Nah nanti di latihan ini kita buat ininya kita simpan di dalam sini nanti ya. Nah, jadi nanti harus menyimpannya di htdoc ya teman-teman ya, nggak bisa di sembarangan folder ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, untuk cara runningnya nanti kita buat file PHP-nya ya. Oke, sekarang kita masuk ke buat contoh file PHP sederhana ya ini teman-teman ya. Ini adalah sintak PHP, nanti akan kita running ya. Sintak dari PHP ini kita copy. Tool yang digunakan boleh editornya boleh Sublime Text ataupun Notepad ya. Ya, saya di sini. Nah, yang ada apa namanya simbol //2 ini artinya simbol komentar ya. Jadi dia tidak akan dibaca oleh program ya. Hanya untuk memberi tanda gitu ya. Nah, saya buat pertama PHP. Jadi script PHP itu ditandai dengan PHP pembuka ya, kurung siku, tanda tanya, PHP, dan PHP penutup. Ini adalah script PHP, penanda dari script PHP atau codingan PHP. Nah, kemudian kita coba codingan pertama yaitu echo. Echo ini adalah untuk menampilkan di layar monitor teman-teman, atau untuk ngeprint di layar monitor ya. Nah karena dia ini kita kasih tanda kutip 2 dan di belakangnya jangan lupa titik koma ya. Nah ini kita simpan untuk latihan pertamanya, kita simpan ya. Tadi kita nyimpannya harus di localhost. Jadi localhost kita tadi kebetulan saya di drive D ya. Kemudian di htdoc, kemudian di folder latihan. Nah di sini saya kasih nama lat1 titik PHP ya, kita kasih di sini,
kita save. Nah, kalau kita lihat di sini sudah ada file latihan PHP kita. Nah, cara menjalankannya bagaimana? Cara menjalankannya nggak boleh di sini klik kanan ini. Jadi caranya kita harus buka browser ya, browser. Kita buka browser, misalnya ini ya, Google Chrome misalnya, atau yang lain juga boleh. Nah, kemudian kita ketikkan di addressnya http localhost, kemudian nama folder yang di htdoc-nya latihan tadi ya, kemudian baru nama filenya lat1.php, baru kita enter seperti kita browsing di internet ya teman-teman. Nah, ini keluar echo itu hanya untuk menampilkan sesuatu di layar monitor atau di halaman web ya, seperti ini. Oke, nah itu cara menjalankan filenya, harus dari sini diketiknya di address nanti kita buka di internet ya. Nah, kemudian untuk mengakses ke database, cara mengakses ke database teman-teman ketikkan http di sini, kemudian localhost juga, kemudian garis miring php myadmin ya. Nah, enter. Nah, ini ke database-nya ya. Nanti kalau kita udah masuk ke codingan database, kita bisa create database di sini. Kebetulan kita belum sampai ke sana ya. Jadi ini aja dulu. Oke. Nah, kita next lagi. Kita masuk ke variabel dan operator. Variabel ini apa gitu ya? Di dalam PHP kita akan sering menemukan yang namanya variabel. Malah kita sering berurusan dengan yang namanya variabel. Variabel ini adalah penampung suatu nilai yang mana nilainya masih dapat diubah ya, beda dengan konstan ya. Kalau konstan tuh misalnya pi gitu ya. Nah, ini variabel yang sering dipakai. Contohnya apa? Misalnya NIM, nomor induk mahasiswa, dan nama mahasiswa. NIM itu bisa diisi atau dirubah isinya dengan beberapa lebih dari satu ya. Jadi bisa dirubah-rubah isinya. Misalnya NIM 001, NIM 002, atau nama si Badu, nama si Wati, dan sebagainya. Nah, jadi penampung suatu nilai yang mana nilainya bisa diubah. Itu bedanya dengan konstan ya. Simbol dari variabel ini adalah S ya, atau lambang dolar gitu. Ini simbol dari variabel. Nah, sekarang kita coba coding latihan untuk membuat sebuah variabel ya. Kita bisa copy aja yang dari sini, saya copy. Jadi saya buka lagi slide tab-nya di sini. Kita bisa new yang baru lagi, kita tab. Nanti kita kasih nama latihan 2 ya di sini. Seperti ini ya. Ini biar rapi. Nah, ini saya buat variabel tahun. Nah, ini value-nya atau isinya titik koma. Kemudian saya echo. Kita cukup memanggil nama variabel tahunnya, maka akan tampil adalah tahun ini. Nah, kita coba. Kita save as dulu. Kita simpan dengan nama lat2 gitu ya. lat2.php ya. Saya simpan. Kemudian cara merunningnya ya, ini bisa saya ganti aja jadi lat2 di sini. Enter ya. Nah, muncul adalah tahun 2012. Kalau saya ganti isinya, nah misalnya di sini tahun 2022 ya, saya ganti, saya save, kemudian saya buka browser tadi, saya refresh, ini muncul. Nah, jadi ini apapun yang ditandai dengan simbol dolar di depannya itu adalah sebuah variabel ya, penampung suatu nilai yang mana nilainya masih bisa dirubah-ubah. Itu maksudnya variabel. Oke. Nah, kita next lagi. Nah, ada aturan terkait variabel ya. Ya, dalam menulis variabel ada hal-hal yang harus diperhatikan. Jika tidak diikuti dengan variabel tersebut, tidak akan menjadi variabel ya. Nah, contoh variabel itu harus diawali oleh huruf atau underscore ya. Harus huruf, nggak boleh angka ya. Nah, harus huruf atau underscore. Tidak boleh memuat spasi, nggak boleh pakai spasi ya. Kalau mau dikasih jarak, gunakan underscore ya. Tidak boleh memuat spesial karakter seperti ini ya. Kemudian ini contoh penulisan yang salah, karena nggak boleh setelah simbol dolar ini nggak boleh ada angka, harus ada huruf atau underscore ya. Nah, kalau seperti ini kita nulis, ini juga salah karena ada spasi ya. Nah, ini benar yang ketiga ini, karena setelah dolar underscore itu boleh. Nah, ini ada aturan-aturan terkait
penulisan variabel. Kalau kita tidak mengikuti aturan ini, maka dia tidak akan menjadi sebuah variabel, dibacanya beda ya. Oke, kita masuk ke poin yang selanjutnya ya, karena banyak materinya terkait operator di dalam pemrograman PHP ya. Operator ya, ini kenapa saya besarin aja, operator. Nah ini ya, operator matematika. Yang pertama operator matematika ya. Kalau untuk simbol tambahnya masih sama, tambah ya. Contohnya seperti ini. Untuk kurang juga masih sama. Kalau kali yang beda ya. Kalau kali bukan X tapi bintang ya. Kalau kita kasih X dia tidak akan baca ya di dalam PHP ya. Jadi bintang. Kemudian kalau pembagian slash yang dari ini yang miringnya seperti ini. Kemudian modulus ini adalah hasil sisa bagi. Misalnya 10 modulus 5, maka hasilnya adalah 0 ya. Seperti itu. Nah ini untuk operator matematika. Ini bisa kita coba ya di codingan PHP ya. Misalnya saya buat ini latihan berapa lagi? Latihan 3 ya. Saya buat sebuah variabel namanya A, 2 buah variabel ya. Saya buat variabel yang kedua namanya B ya. Kemudian saya buat variabel yang ketiga namanya C ya. Jadi di sini saya coba gunakan operator penjumlahan dulu teman-teman. Tambah ya. Titik komanya jangan lupa. Di sini saya echo yang C-nya aja. Nah, di sini saya isi nilai yang gampang untuk dibaca ya. 5 ditambah 10 ya. Ini saya simpan jadi latihan 3 di sini ya. Pan jadi latihan 3. Saya coba running latihan 3-nya ya. Seharusnya kalau benar hasilnya 15. Kenapa 15? Karena A tambah B 5 tambah 10. Sekarang kalau kita ganti jadi simbol matematika perkalian, hasilnya berapa? 5 kali 10. Seharusnya hasilnya adalah 50 ya. Nah bener ya, ini 50. Kita coba lagi operator yang lain. Kurang ya. Kurang 5 kurang 10. Seharusnya hasilnya minus ya. Kita coba aja. Betul, minus 5 ya. Oke, kita coba lagi operator bagi teman-teman. 5 bagi 10 berapa dapatnya? Nah, atau yang kita balik ya, nilainya sekarang kita balik 10 dibagi 5 deh. B nya yang 5 ya, seharusnya dapatnya 2 ya. Kita coba. Benar ya, 2. Kemudian apalagi tadi simbol operatornya, pembagian modulus ya. Modulus ini simbolnya persen ya. Kita coba untuk modulusnya. Modulus persen begini ya. Coba kita tes. Kemudian kita refresh. 0, bener 0. Kenapa 0? Karena 10 bagi 5 itu 2, nggak ada sisanya ya. Sekarang coba saya coba yang ada sisanya ya. 9 bagi 9 modulus 4 itu pasti nilainya 1. Kita coba tes. Nah benar ya. Jadi kalau yang belum paham terkait rumus modulus ya silahkan belajar ya, matematika ya. Oke, itu udah oke. Selesai untuk penggunaan operator matematika. Kita masuk lagi kepada operator pembanding ya. Masuk ke operator pembanding. Nah, operator pembanding ini digunakan untuk membandingkan nilai dua atau lebih dari operator gitu ya. Nah, kemudian simbol dari operator pembanding ini adalah tanda sama dengan. Jadi sama dengannya digandeng 2 ya. Kalau 1 sama dengannya bukan pembanding ya. Jadi sama dengan ya. Nah, ini ada contohnya, teman-teman, ada contohnya. Saya copy aja dulu ini. Ya. Copy, kita buat lagi berapa lagi? Lat 4 ya, latihan 4 di sini.
Nah, di sini saya buat sebuah variabel namanya cuaca. Kemudian value atau nilainya langsung saya isikan, misalnya cuacanya mendung, langsung saya isikan ya. Di sini ada pembanding, dia akan membandingkan apa namanya? Variabel cuaca ini. Ini saya buat cerah, jadi nggak sama ya. Kalau di sini saya isi cerah, maka di sini sama. Maka kalau ini nggak sama, nilai ini tidak akan dibaca. Dia next ke yang selain dari itu, maka dia akan baca yang ini. Nah, kalau cuma dua kondisi, maka dia kalau nggak kondisi pertama pasti kondisi kedua gitu. Nah, gitu ya, selain dari itu else gitu ya. Jadi operator perbandingannya dia harus diintegrasikan menggunakan percabangan atau kondisi if, teman-teman ya. Simbolnya tanda sama dengan ya. Nah, seperti ini kita buat contoh ya, kita langsung implementasikan di codingan ini. Variabel cuaca saya bikin, kemudian nilainya atau value-nya langsung saya isi mendung ya. Kira-kira mana yang akan dijalankan? Kalau secara logis pasti ini yang dijalankan ya. Kita coba save dulu ya. Kemudian kita simpan dengan nama lat4.php ya. Saya simpan, saya running dari browser, saya ganti aja ininya angkanya karena lokasinya sama ya. Nah, saya akan membuat Miramen. Kenapa? Karena dia ini nggak terpenuhi, nggak sama ini nggak sama. Coba kalau ini sama, saya ganti value dari variabelnya jadi cerah, maka ini yang akan dijalankan. Coba kita tes lagi ya. Nah, saya akan berangkat kuliah. Kenapa? Karena nilai ini terpenuhi, maka ini ya. Jadi kalau nilai operator pemain itu tanda sama dengan ya, dia langsung diintegrasikan dengan kondisi atau if. Kita mau if jika cuaca ini nilai ini terpenuhi, maka ini dijalankan. Else selain daripada itu berarti ini yang dijalankan. Itu kalau untuk dua percabangan. Kalau tiga percabangan kita bisa nambahkan else ya, paling bawah baru else gitu. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita langsung dipercepat aja bahannya karena banyak. Ini perulangan ya. Nah, di dalam PHP hampir sama dengan bahasa pemrograman lain, ada perulangan juga. Di sini kita bisa menggunakan for ya untuk perulangan. Jadi kalau tanpa adanya perulangan ini, kalau kita buat codingan manualnya itu akan sangat banyak barisnya, teman-teman. Kita bisa menggunakan fungsi perulangan ya. Ini saya ambil aja, saya buat untuk lat5 ya. lat5. Nah, cara membacanya ini kita gunakan for dulu. Jadi perulangan ini ada beberapa codingan. Yang pertama menggunakan for ya. Nah, di sini for ada variabel x sama dengan 1, artinya perulangannya dimulai dari ini, awal nilai. Kemudian variabel x sama dengan kecil sama dengan 100, berarti dia akan berhenti sampai nilainya sama dengan 100. Ini kepanjangan ya, sampai 10 aja saya ganti. Kemudian ini adalah increment atau decrement. Increment ini penambahan, decrement pengurangan. Jadi x tambah-tambah ini, x tambah-tambah ini maksudnya sama dengan x sama dengan x ditambah 1, sama juga ya. Jadi jika artinya gini, jika nilainya dimasukin 1 masih star, oke, ditambahin 1 berarti 2 masih terpenuhi enggak? Masih kecil yang sama dengan 10, mulai dari 1 terpenuhi, maka tampilkan angkanya. Nah, itu akan terus berulang sampai dengan nilai akhirnya tidak terpenuhi lagi. Masuk di angka 11 dia akan berhenti perulangannya. Nah, seperti itu ya. Tadi udah saya copyin. Kita coba aja. Ini pasti perulangnya 1 sampai 10 ya. Saya simpan tadi. Oh, ini belum ya. Kita simpan lat5.php ya. Simpan. Kita running di sini. Kita ganti aja latihannya jadi latihan 5 ya. Kemudian kita enter. Nah, ini akan berulang 1 sampai 10. Kenapa? Karena perulangannya kita buat 1 sampai 10. Kalau saya sampai 20, ini batas akhirnya ya. Kita lihat bedanya. Dia akan sampai 20. Ya. Seperti itu. Kalau misalnya kita mulai dari angka berapa? Angka 2 atau angka 1, angka 0, ini kita buat ya, x sama dengan variabel x juga tambah 2. Jadi 0 tambah 2 2 tambah 2 4. Nah, kira-kira ini angka apa? Bilangan genap ya. Atau mulai dari angka 2 dulu boleh. 2 sampai
angka 22 misalnya. Kita coba tes yang muncul apa. Oh sorry, ada yang salah codingannya, sorry teman-teman. X sama dengan, oh ya ininya sorry, 4-nya nggak boleh, X sama dengan ini. Kita coba. Oke, nah ini cara memunculkan angka genap 2, 4, 6, 8 ini. Kenapa bisa yang genap muncul? Karena saya mulai dari start 2, X-nya X sama dengan X tambah 2. Jadi loncatannya 2, 2, 2, 2. Mulai dari 2, 2 tambah 2, 4, tambah 2, 6, tambah 2, 8, tambah 2, 10, tambah 2, 12, dan seterusnya. Ya, sekarang kalau mau menampilkan angka ganjil aja ya mulai dari angka 1. 1 loncat 2 jadi 3. Nah, ini kita tes. Sampai angka berapa? Sampai angka 23 deh. Nah, ini hasilnya untuk ganjil ya, 1, 3, 5, 7. Dia loncat 22 angka karena kita start dari 1 ya, tambah 2 tambah 2 gitu. Nah, gitu seterusnya ya. Oke, itu untuk ini ya. Ya, untuk menampilkan ganjil. Kemudian untuk perulangan while juga sama ya teman-teman ya, cuman sintaknya aja yang beda, fungsinya juga apa namanya juga sama seperti for ya, jadi tinggal diganti aja sintaknya seperti ini ya. Jadi startnya di sini, kemudian ini batas akhirnya, kemudian ini perulangnya, ini ya gitu ya. Jadi sama ya, itu kita silakan nanti dicoba aja untuk latihan. Kita langsung lanjut aja ke selanjutnya adalah include dan require ya. Fungsi dari include dan require ini adalah untuk menjalankan banyak file secara berbarengan ya, dengan cara menyisipkan atau memasukkan file lain ke dalam file yang tertentu gitu. Jadi ketika kita mengetik sebuah codingan, kita nggak harus panjang banget ngetiknya, kita bisa pilah-pilah berdasarkan halaman-halaman, nanti kita panggil nama halamannya seperti ini misalnya ya. Jadi di sini minimal kita untuk latihan kita buat 2 buah halaman dulu. Halaman yang pertama kita kasih nama variabel ya, kita coba latihan aja. Nah, kita kasih nama variabel. Ini kebetulan tadi udah saya simpan atau nggak apa-apa. Kita coba lagi ya. Variabel ini udah. Nah, ini. Nah, ini namanya file variabel ya. Ini udah disimpan tadi. Kemudian kita buat satu file lagi namanya file index. Nah, di pada file index ini ya, pada file index ini kita panggil file yang pertama variabel. Maka nilai yang ada di file ini kita coba kirim ke file index ya, jadi beda halaman mengirim nilai. Jadi apapun yang kita ketik di variabel ini nanti akan dibaca di file index. Nah, seperti ini kan nggak ada nih isi atau value dari cuacanya, nggak ada, tapi kita buat di sini. Nah, kita masukkan ini cerah, ini hujan, berarti ini tidak terpenuhi, maka ini yang dibaca. Kita coba ngetesnya, kita panggil dulu adalah file indexnya ya, ketik di sini index.php ya. Nah, bikin Miramen, kenapa? Karena ini nggak terpenuhi teman-teman. Sekarang saya nggak mengotak-atik file indexnya, saya nggak ganti value dari halaman yang itunya, saya ganti jadi hujan misalnya ya. Saya save perubahannya, jangan lupa save perubahan. Nah, ini kan nama filenya adalah variable, ini file index. Ini tetap saya panggil seperti ini, nggak ada yang dirubah. Nanti kita coba refresh. Nah, hasilnya beda ya. Jadi nanti kalau kita mengetikkan codingan yang panjang, kalau sampai banyak sekali barisnya sampai 1000 ya, nanti kita pusing ya. Jadi dipilah-pilah aja, nanti kita tinggal include kan aja. Biasanya file untuk koneksi juga kita panggil, mesti include koneksi.php. Nah, kita panggil seperti itu teman-teman ya. Nah, nanti tinggal dilatih aja ya, semoga bisa ya. Oke, jadi segitu dulu teman-teman ya. Jadi untuk pertemuan yang kedua ini udah sangat panjang ini videonya ya, jadi jangan lupa di subscribe bagi yang belum, di like, kemudian tekan tombol loncengnya supaya nanti ketika ada video tutorial yang terbaru teman-teman dinotifikasikan secara otomatis ya. Terima kasih, kurang lebihnya saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.